Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya, Bonifasia Cahyani Sinta Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang diberikan oleh Bapak Gregorius Wijoyoko. Materi Bahasa Indonesia dengan tema Esensi Manusia dalam Berkomunikasi. Oke, manusia yang berkomunikasi ada dua tipe, yaitu manusia yang menghancurkan komunikasi. Yang kedua, manusia yang memperbaiki atau memelihara berkomunikasi. Ada yang tahukah pengertian dari manusia itu apa? Oke, saya akan menjawabnya saja. Menurut ahli Wilhelm Wundt, manusia adalah suatu kesatuan dari jiwa dan raga yang berkegiatan membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatannya. Untuk mencapai ideal, maka manusia berkomunikasi dengan lingkungannya, merasakan dan memberikan pengaruh dengan lingkungan, sehingga masing-masing pihak berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan keadaannya. Oke. Ada yang tahu pengertian dari berkomunikasi itu? Komunikasi? Oke, saya akan menjawabnya ya. Berkomunikasi adalah suatu proses di mana makhluk hidup menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan makhluk lain. Ya. Manusia mampu berkomunikasi dengan semua makhluk hidup seperti dengan benda mati ataupun benda hidup. Misalnya dengan sesama manusia, tumbuhan, bahkan dengan hewan. Manusia berkomunikasi itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan adanya komunikasi, manusia mampu berinteraksi dengan semua makhluk hidup. Dalam berinteraksi dengan manusia lain, manusia tidak hanya berkomunikasi secara lisan, tetapi juga bisa secara tulisan dengan menggunakan media yang dapat mempermudah kedua belah pihak itu mengerti. Nah, di dalam komunikasi, jika bahasa lisan maupun bahasa tulisan tidak dapat dimengerti oleh kedua pihak, komunikasi juga dapat menggunakan bahasa yang lain, seperti bahasa isyarat, bahasa gestur, bahasa mimik, dan masih banyak lagi. Oke, dengan pertanyaan, menjawab pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukan disintegratif. Yang kedua, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu melihara kehidupan. Jelaskan komunikasi apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Yang ketiga, jelaskan manusia yang seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Oke, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke, nah, yang pertama dulu, cara membentuk jati diri manusia yang solutif bukan disintegratif. Nah, ada yang tahu jawabannya? Tidak tahu, saya akan menjawabnya ya. Yang pertama itu, bedakan pikiran Anda dengan orang lain, seperti memikirkan hal-hal yang positif dengan hal-hal yang negatif. Yang kedua, dalam berkomunikasi kita jangan minder atau takut dengan orang lain. Itu yang dapat membahayakan diri sendiri. Oke, yang ketiga, kita mulai mengandalkan diri sendiri. Jangan tergantung pada orang lain. Ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ya. Jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan komunikasi apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Ada yang tahu jawabannya? Tahu? Oke, saya akan menjawabnya. Ya. Yang pertama yaitu komunikasi yang mampu memelihara kehidupan. Ada yang tahu jawabannya? Ini dia jawabannya. Yang pertama, komunikasi sebagai alat dan penggerak untuk menggambarkan aktivitas masyarakat dan peradaban. Yang kedua,
memberikan informasi yang benar dan tepat sasaran. Yang ketiga, dalam berkomunikasi dapat memberi pendapat jika lawan pihak memberikan sebuah pertanyaan. Ya. Oke, lanjut yang komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan. Oke. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang kurang benar dan kurang akurat. Yang kedua, tidak memberikan pendapat jika lawan pihak memberikan sebuah pertanyaan. Kita lanjutkan. Yaitu pertanyaan yang ketiga. Jelaskan manusia yang seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia yang seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Ada yang tahu? Sudah. Saya akan menjawabnya ya. Yang pertama yaitu manusia yang bertanggung jawab. Yang pertama, biasakan mencintai keluarga, sesama, dan masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Sehingga dengan tumbuh rasa saling memiliki dan sikap tanggung jawab dalam hati sanubari itu kita ada. Yang kedua, biasakan bersikap konsisten dalam mengerjakan sesuatu. Supaya apa? Supaya dapat menumbuhkan sikap kepercayaan kepada orang lain. Supaya tidak ada hal-hal yang buruk. Nah, yang ketiga, mulailah mencintai dan menyayangi diri sendiri, keluarga, masyarakat secara sejak dini. Sehingga tumbuh sikap yang tanggung jawab terhadap mereka di kemudian hari. Nah, yang terakhir ini adalah cara manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab itu ada dua macam, yaitu yang pertama, manusia yang tidak mencintai keluarga, sesama, dan masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh mereka sehingga menumbuhkan rasa ketidaktanggung-jawaban. Yang kedua, manusia yang tidak membiasakan bersikap konsisten dalam mengerjakan sesuatu. Biasanya manusia itu mengerjakannya selalu telat atau bagaimana gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Sekian dari saya, terima kasih, berkah dalam.